Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Agustin dengan NPM 20121052 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang RPS yang 9 dengan pokok pembahasannya. Yang pertama adalah ada pengertian korespondensi, yang kedua ada peran korespondensi dalam bisnis, yang ketiga ada pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi, yang keempat adalah fungsi surat, yang kelima ada pengelolaan surat, yang keenam ada bagian-bagian surat, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk surat. Di slide pertama ada pengertian korespondensi. Korespondensi menurut KBBI adalah surat menyurat atau perihal berkirim surat. Sedangkan korespondensi dalam bisnis adalah pertukaran informasi atau data melalui surat untuk menunjang aktivitas kegiatan bisnis di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada peran korespondensi dalam bisnis. Yang pertama itu adalah menciptakan surat yang baik dan jelas. Yang kedua ada menciptakan kerjasama yang baik. Yang ketiga ada menyebarkan kegiatan. Lalu ada pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama ada koresponden, kedua ada redaktur, ketiga ada sekretaris, keempat ada juru ketik, kelima ada register, dan keenam ada kurir. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi surat yang pertama yaitu untuk menunjukkan gambaran mentalitas pengirimnya. Yang kedua ada alat pengingat atau berpikir karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang C ada pedoman untuk bertindak seperti surat keputusan atau surat instruksi. Yang D ada bukti tertulis yang otentik terutama surat-surat perjanjian. Yang kelima ada sebagai dokumen historis atau sebagai sejarah. Yang keenam ada alat untuk menjamin keamanan, misalnya adalah surat keamanan jalan. Di slide 5 ada pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat masuk yang pertama adalah surat masuk diterima, yang kedua adalah diolah dilampiri oleh lembar disposisi, yang ketiga surat diteruskan kepada pimpinan atau yang dituju, yang keempat disposisi yang diberikan kepada pimpinan ditindaklanjuti dengan mengolah surat atau menyampaikan kepada penerima disposisi. Yang selanjutnya adalah pengelolaan surat keluar. Pengelolaan surat keluar yang pertama adalah surat keluar yang merupakan surat balasan dari surat yang masuk tersebut dibuat konsep dan diketik dengan dua rangkap. Yang kedua, surat diserahkan kepada pimpinan untuk dikoreksi, diparaf, dan dimintakan tanda tangan. Yang ketiga, setelah surat telah ditandatangani, surat dicatat dan diberi nomor. Yang keempat adalah satu surat untuk dikirim sebagai balasan, satu lagi disimpan dalam filing kabinet sesuai klasifikasi surat. Di slide selanjutnya ada bagian-bagian surat. Yang pertama itu ada kepala surat, yang kedua itu ada nomor surat, yang ketiga itu ada tanggal bulan dan tahun surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada hal atau perihal yang ingin disampaikan, yang keenam ada alamat tujuan, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan ada salam penutup, yang kesepuluh dicantumkan nama organisasi, yang ke-11 ada nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat, yang ke-12 ada tembusan, yang ke-13 ada inisial atau kaki surat. Seperti yang sudah ada di PPT, ada bagian-bagian surat. Di bagian-bagian surat itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4, dan di situ ada penjelasannya. Yang di nomor 1 itu ada kepala surat. Nah, kepala surat itu yang di bagian atas. Yang kedua itu ada pembuka surat. Jadi setelah kepala surat ada bagian pembuka surat yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada tanggal suratnya, ada nomor suratnya, ada lampiran, ada hal surat, alamat tujuan surat, dan salam pembuka. Nah, di bagian nomor 3 itu ada isi surat. Isi surat itu tuh ada paragraf pembukanya, paragraf isi, dan paragraf penutup. Dan di bagian nomor 4 itu ada penutup surat. Nah, di penutup surat itu terdapat ada salam penutup, penandatangan surat, dan tembusan surat. Pada slide terakhir ada bentuk-bentuk surat. Nah, bentuk-bentuk surat ini ada surat full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Yang ketiga ada block style atau bentuk lurus. Yang keempat ada indent style atau bentuk lekuk. Yang kelima ada hanging paragraph style atau bentuk alinea menggantung. Yang terakhir ada official style atau bentuk resmi. Nah, yang ada di PPT saya ini salah satu contoh bentuk surat yang mengikuti bentuk surat official style atau bentuk resmi. Kawan-kawan sekalian, berikut adalah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.